Akulah yang mencetuskan ide besar Nasakom. Bukan baru-baru ini saja, tapi sejak tahun 20-an. Ketika aku berjuang membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Aku ingin menyatukan 3 kekuatan real ini. Ya, nasionalis, agama, komunis. Untuk menjadi satu kekuatan besar. Membentuk revolusi menuju masyarakat sosialis. Tidak mungkin aku bubarkan PKI karena dapat membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak akan mengorbankan keyakinanku yang terus aku perjuangkan selama ini. Maaf Pak, Bapak yang selalu mengatakan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Saya kira sudah saatnya bagi Bapak untuk berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal kita telah dibantai oleh PKI. Mereka semua telah menjadi korban. Tapi bagaimanapun juga, PKI adalah kekuatan nyata bagi masyarakat. Kekuatan itu harus kita dalami. Kita harus jadikan PKI menjadi PKI Pancasila. Itu tidak akan mungkin berhasil Pak. Sudah jelas ideologi komunis bertentangan dengan Pancasila. Aidit itu sendiri mengatakan bahwa Pancasila hanya alat nomor 1. Ucapan ini sudah jelas merupakan tanda kemana arah PKI bergerak. Semuanya demi menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali kabinet Menpora termasuk presidium hingga bersih dari unsur-unsur PKI. Dalam bidangnya dan tidak didukung oleh rakyat seperti kita. Selanjutnya didesak supaya semua peraturan-peraturan tentang kenaikan harga akan kembali dan presidium kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan juga keuangan untuk menstabilkan harga-harga barang dan jasa. Menstabilkan harga-harga sehari-hari rakyatnya. Dan juga menolak dipraktikkannya kebijaksanaan politik dan keuangan yang semata-mata didasar untuk kepentingan negara saja. Menuntut pembubaran PKI. Segala dari oknum-oknum PKI bersatu serta antek-anteknya. Menteri-menteri goblok. Ini merupakan kehormatan bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan mahasiswa ibu kota yang terhormat pada kami. Saya telah memberikan konsep dan ditanyakan bagaimana pendapat saya. Sekarang saya balik bertanya, apakah saudara sudah yakin dengan konsep saudara? Kalau saudara sudah yakin, Helios! Biar sama Aidit, kalau bumi Indonesia seribu dengan Pancasila, mereka mungkin melakukan hukum yang tidak adil. Katanya Aidit udah mati, Pak. Oh, di mana-mana kok masih kangen Aidit? Nonsens. Aku tahu tujuan mereka. Mereka ingin aku jatuh. Mereka ingin menjatuhkan Soekarno. Itulah tujuan mereka. Sudah kukatakan berulang-ulang, revolusi itu bergerak ke arah kiri, bukan ke kanan. Karena Pancasila itu sendiri arahnya ke kiri. Maaf Pak, sepanjang yang saya ketahui, masyarakat dan mahasiswa masih melihat penuh percaya kepada Bapak sebagai pemimpin besar revolusi. Har,
Aku sudah makan garam dunia politik. Mereka itu buta politik. Dengan membuat kekacauan terus-menerus, sadar tidak sadar, mereka telah mengundang musuh revolusi kita masuk. Kamu bicara tentang pembubaran PKI, itu soal yang gampang. Aku bisa dengan satu kalimat saja membubarkan PKI. Tetapi, apakah dengan itu masalah bisa selesai? Tidak. Masalah akan terus datang dan masalah akan makin ruwet. Partai komunis di mana-mana akan semakin bahaya kalau dilarang. Mereka akan bergerak lihai di bawah tanah. Tapi Pak, kita mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bergerak menghadapi gerakan komunis itu. Lalu kita pisahkan rakyat yang pro dan rakyat yang tidak pro terhadap komunis itu. Lalu kita tutup semua celah yang mungkin bisa komunis masuki. Jangan kau mengatur aku, Soeharto. Kau itu hanya prajurit. Kau itu harusnya hanya melaksanakan apa yang aku perintahkan. Kau sudah kupercaya menjadi komando pasukan kemuliaan, keamanan, dan ketertiban. Seharusnya kamu memanfaatkan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Tapi dalam situasi sekarang, berdialog sangat diperlukan. Jika Bapak setuju, kita undang wakil-wakil mahasiswa untuk menghadiri sidang kabinet di Bogor. Di sana, Bapak bisa mengungkapkan apa saja pikiran-pikiran Bapak kepada masyarakat dan mahasiswa. Begitu pula sebaliknya, kita bisa mendengarkan pendapat dan pikiran-pikiran dari pihak mahasiswa. Aku punya bukti-bukti bahwa aksi-aksi nekolim aktif dalam lapangan mengacau perekonomian. Kita sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai anggota DPA, hei para pemimpin-pemimpin kaum nasionalis, para pemimpin-pemimpin kaum agama, para pemimpin-pemimpin kaum komunis, dan para pemimpin-pemimpin pengabdi bersenjata. Kita harus berupaya untuk bisa menurunkan harga. Jangan hanya bisa menuntut saja. Sekarang saya tantang, di sini siapa yang bisa menurunkan harga dalam tempo waktu 3 bulan? Ya, dalam waktu 3 bulan. Baik itu dari kaum pemimpin-pemimpin, kaum ormas, orpol, maupun kaum mahasiswa. Saya jadikan menteri sekarang juga. Apa maksudnya di Mas Paro? Cuma setengahnya dari kita Pak. Ini dana, bukan dana untuk dirilis.
Saya sudah bilang, gunakan saja dana dari revolusi. Ini sudah dari dana revolusi, Pak. Dana revolusi ini memang besar sekali. Tapi oleh Pak Yusuf Muda Dalam, sebagian sudah dibagi-bagikan dan sebagian sudah dipinjamkan. Bagaimana dipinjamkan? Ini saya ada catatannya, Pak. Saya peroleh secara konfidensial dari Pak Yusuf Muda Dalam. Apa itu? Coba baca. 1 miliar dipinjamkan ke PT Ditako, 5 miliar ke PT Bensin, 200 juta ke PT Sumurung, 270 juta kepada Indonesia Central Agencies, 500 juta kepada Ageng Jenderal, 21,5 miliar ke PT Beluntas. Lalu untuk Mubestani dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia IPEC, ada lagi pinjaman tanpa jaminan. Bapak, Pak, ada demonstrasi mahasiswa. Mereka ingin menemui Bapak dan ingin menyampaikan protes atas pidato radio Bapak. Sudah aku bilang berulang-ulang, semuanya WNC soal pembubaran PKI. Kan sudah kebentuk fact finding commission untuk meneliti semua keinginan masyarakat tentang persoalan ini. Jadi aku minta semuanya sabar, serahkan semuanya kepadaku tentang persoalan ekonomi. Aku minta saran-saran kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Bukan malah teriak di jalanan, menteri-menteriku goblok. Apa itu? Coba ini sedar, Sultan Abdul Ghani, Syarif Thohir, kalian ini menteri-menteriku. Apakah kalian orang-orang goblok? Semuanya menulis tentang diriku dan keluargaku ikut kalian hina. Itu tidak benar, Pak. Itu bukan anak kami yang melakukannya, tapi itu merupakan anggota pemuda rakyat. Mereka menggunakan pamer kami untuk melakukan hal tersebut, Pak. Kalian ini membuat iri hati saja dan rasionalis para rakyat Indonesia asli. Mengapa kalian mengadakan demonstrasi? Hei kamu, dari ormas mana kamu? Dari mahasiswa Pancasila, Pak. Mapancas. Lantas di mana letak moral Pancasilamu itu? Hingga menteri-menteriku kalian maki-maki, hingga keluarga aku ini ikut kalian hina. Bapak Presiden Soekarno yang terhormat, dalam pidato tahun berdikari Bapak mengatakan bahwa kesabaran rakyat ini ada batasnya, Pak. Bertolak dari ini semua, Bapak tentu saja maklum bahwa rakyat kita ini sudah menderita dari dulu kala, Pak. Maka dari itu Bapak seharusnya menerima tritra ini, Pak, karena ini baik untuk Bapak. Baik itu baik, tapi saya tidak setuju dan sangat menentang cara-cara kalian mengadakan aksi. Cakrus, apa yang terjadi dengan proyek indoktrinasimu itu? Mengapa semua menjadi begini? Semua menghilang, semua mengkhianati aku. Bung, tidak usah khawatir. Bung masih pemimpin rakyat Indonesia. Tapi kamu yang dengar sendiri, apa kata anak-anak itu? Mereka menuntut aku membubarkan PKI. Jangan khawatir,
lusa akan ada apel kesetiaan seluruh anggota kabinet. Panglima yang akan mengkoordinir dan kami di PNI yang akan mengirim masa ikut apel. Setiap anggota Kabinet Dwikora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menyatakan kesiapsiagaan setiap anggota Kabinet Dwikora Republik Indonesia sebagai pelopor terdepan dari barisan Soekarno yang siap siaga bela revolusi nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggalnya Soekarno. Sebagai Presiden, sebagai Panglima Tertinggi ABRI, dan sebagai Mandataris MPRS, aku tidak akan mundur semilimeter pun dalam memimpin revolusi. Hidup Soekarno! Hidup! Hidup Soekarno! Hidup! Hari ini, bagi kita semua sebagai kekuatan progresif revolusioner, kesemuanya merupakan barisan Soekarno untuk membulatkan tekad kita kembali melakukan kompetisi monopoli sejati untuk menjadi pelopor-pelopor pengamanan ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi. Hanya barisan Soekarno yang berwatakkan mental Pancasila sebagai patriot paripurna yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang setia dan jujur, yang dapat merubah dunia ini dari orde lama ke orde yang baru. Permisi. Bapaknya ada, Bu? Ada, monggo masuk. Bapaknya sedang tidak enak badan. Monggo, silakan duduk. Tak panggilkan dulu bapaknya. Silakan, Pak. Begini Pak, Presiden Soekarno telah menerima laporan dari Brigjen Sabut. Padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa keadaan sudah aman dan sudah menjamin dari hal-hal yang menghalangi jalannya sidang. Sampaikan rasa hormat saya kepada beliau. Mohon maaf saya tidak bisa bertemu dengan beliau karena saya sedang sakit. Sampaikan juga kepada beliau apabila saya diberi kepercayaan, saya bisa menyelesaikan keadaan tersebut. Baik Pak, kami pamit dulu Pak. Kami pergi dulu. Permisi Pak. Kalian silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa kalian kemari? Kami sengaja datang untuk menemui Bapak, untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan meninggalkan Bapak. Kami menyesal atas kejadian tadi pagi. Kami harap Bapak tidak terpengaruhi oleh kejadian tadi pagi. Tidak terpengaruh. Kau mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku. Kalian tahu sendiri, Angkatan Darat ikut demonstrasi. Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman Bapak menerima laporan. Keliru begitu. Amir, tidak usah kau tutup-tutupi.
Aku tahu semuanya. Ayo, apa yang terjadi? Bagaimana situasi sidang kami tadi? Tidak ada apa-apa, Pak. Aman. Aman-aman, apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung secara terus-menerus. Kau yang harusnya bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang harus kau lakukan untuk menghentikan demonstrasi? Aku dirongrong. Mereka sengaja menghancurkan situasi ini, sehingga aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Kalian ini pasti ingin Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Kami tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan Bapak. Apalagi untuk menjatuhkan Bapak dan menyingkirkan Bapak. Kalau kita seperti itu, kita mungkin tidak ada di sini, Pak. Baiklah. Tapi apa kondisinya akan dibiarkan berlarut-larut? Saya kira Bapak dapat memerintahkan Jenderal Soeharto untuk mengatasi permasalahan ini. Pak Harto juga berpesan bahwa dia sanggup untuk mengatasi permasalahan ini kalau dia diberi kepercayaan. Kepercayaan apa lagi yang harus aku berikan? Seperti surat perintah, Pak. Surat perintah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Kerja Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat, atas nama Presiden, Panglima, petinggi-petinggi besar revolusi. 1. Mengambil tindakan yang dianggap penting untuk dijadikan keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah, jalannya revolusi. 2. Mengadakan koordinasi melaksanakan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain. 3. Upaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soekarno, 11 Maret 1966, ditandatangani.